Pada tahun 1949, setelah bertahun-tahun pergulatan internal dan perang saudara, sejarah Tiongkok memasuki babak baru. Pemerintah nasionalis Kuomintang (KMT) harus mundur ke Pulau Taiwan, sementara daratan Tiongkok dikuasai oleh rezim komunis yang membentuk People's Republic of China (PRC). Peristiwa ini bukan hanya pemisahan politik, melainkan titik tolak bagi kebangkitan ekonomi yang menggemparkan dunia. Perang Saudara Tiongkok berlangsung dengan intensitas tinggi antara pasukan nasionalis yang dipimpin Kuomintang dan pasukan komunis di bawah Mao Zedong. Ketika KMT kalah, mereka mundur ke Taiwan bersama ratusan ribu orang dan lembaga negara. Sejak saat itu, Taiwan secara resmi masih memakai nama Republik Tiongkok atau ROC, mengendalikan pulau utama dan sejumlah pulau kecil. Di daratan Tiongkok, rezim komunis mendirikan PRC pada 1 Oktober 1949, menandai era baru pemerintahan dan sistem ekonomi yang sangat berbeda dari masa sebelumnya. Ekonomi Tiongkok pada masa itu dalam kondisi porak-poranda. Perang berkepanjangan, hiperinflasi, infrastruktur rusak, sistem komersial terkena dampak besar. Sebaliknya di Taiwan, pemerintah nasionalis memusatkan perhatian pada stabilisasi ekonomi, reformasi pertanian, dan menerima bantuan luar negeri. Meskipun dibayangi oleh konflik politik dan ancaman dari daratan, Taiwan berhasil melesat secara ekonomi. Reformasi lahan, industrialisasi padat karya, dan ekspor menjadi pilar utama. Ekonomi Taiwan tumbuh pesat. Contoh yang sering disebut adalah keajaiban Taiwan, Taiwan Miracle. Taiwan bertransformasi dari penerima bantuan menjadi investor luar negeri. Meski demikian, relasi dengan daratan tetap rumit secara politik. Meski ada kerjasama ekonomi, persoalan kedaulatan dan identitas tetap menjadi latar belakang yang tegang. Di daratan setelah 1949, pemerintahan PRC menerapkan ekonomi terpusat dan rencana 5 tahun secara ketat. Produksi industri dan kolektivisasi pertanian menjadi strategi utama. Namun hingga 1970-an negara ini masih digolongkan sebagai negara miskin dengan produktivitas rendah. Titik balik datang pada tahun 1978 ketika Deng Xiaoping memimpin reformasi dan membuka pintu reform and opening up. Kebijakan seperti zona ekonomi khusus, investasi asing, dan orientasi pasar mulai diaktifkan. Sejak itu, Tiongkok kemudian mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, rata-rata mendekati 10% per tahun selama beberapa dekade. Hasilnya, Tiongkok berubah dari salah satu ekonomi termiskin menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Menurut data, saat ini Tiongkok memiliki pangsa ekonomi global yang signifikan, sekitar 18% dari ekonomi dunia menurut nominal GDP. Beberapa sumber juga mencatat bahwa dalam pengukuran daya beli PPP atau agregat besar, Tiongkok mungkin telah menempati posisi teratas dalam hal GDP total. Faktor-faktor utama keberhasilannya termasuk skala pasar domestik yang sangat besar, rantai pasokan manufaktur yang mendalam, kemampuan ekspor yang kuat, dan investasi infrastruktur yang masif. Namun, pertumbuhan cepat juga menimbulkan tantangan, ketimpangan pendapatan, dampak lingkungan, ketergantungan pada ekspor, dan investasi sekaligus tekanan geopolitik. Walaupun secara ekonomi kedua wilayah telah berkembang dengan jalannya masing-masing, hubungan politik antara Taiwan dan daratan tetap kompleks.
Taiwan secara de facto memiliki pemerintahan sendiri, ekonomi maju, dan identitas yang semakin berbeda. Sementara Tiongkok terus menegakkan prinsip satu Tiongkok dan menganggap Taiwan sebagai bagian yang memisahkan diri, meskipun banyak di Taiwan yang menolak klaim tersebut dan memilih identitas Taiwan yang terpisah. Dalam konteks global, pertumbuhan Tiongkok juga berdampak besar ke Asia Timur dan dunia, baik sebagai pabrik dunia, pasar konsumen raksasa, maupun sebagai aktor geopolitik yang semakin diperhitungkan. Dari keruntuhan perang saudara hingga kebangkitan ekonomi global, narasi Tiongkok dan Taiwan menunjukkan bahwa sejarah politik dan ekonomi saling terkait erat. Taiwan memilih jalan pembangunan sendiri setelah 1949, sedangkan Tiongkok memanfaatkan reformasi dan skala besar untuk mengukir dirinya sebagai kekuatan ekonomi dunia. Perjalanan ini mengandung pelajaran. Perubahan besar seringkali menuntut loncatan dalam sistem, keberanian untuk beradaptasi, dan waktu yang tak sebentar untuk membuahkan hasil. Di titik ini kita bisa merenungkan bagaimana masa depan hubungan lintas Selat Taiwan, bagaimana posisi Tiongkok di dunia yang makin terjalin global dan digital. Pertanyaan-pertanyaan itu tetap terbuka, namun asal-muasalnya bermula dari momen 1949.